Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah ibu. Baik. Baik. Tidak Bu. Sudah sarapan belum? Belum. Ya. Belum. Kenapa belum sarapan? Buru-buru Bu. Buru-buru terus apa lagi selain buru-buru? Gak ada nasi. Ada nasi di rumah. Tahu nggak sih manfaat sarapan itu apa? Biar tidak ngantuk. Benar supaya nggak ngantuk dan biar fokus untuk belajar hari ini. Gitu. Jadi anak-anak ibu besok juga boleh ada sarapan lagi ya. Ya Bu. Untuk sekarang ibu maklumi. Tapi nanti keluar main jangan lupa ya bikin sarapannya. Ya Bu. Ya. Oke, boleh kita pimpin dulu doanya. Ada Citra boleh pimpin dulu doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan, terlebih dahulu kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Amin. Semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan ibu akan mengecek kehadirannya untuk dia Lazida hadir Bu. Dea hadir Bu. Zahra hadir Bu. Citra hadir Bu. Berarti kita lengkap ya. Lengkap, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita nyanyi dulu ya salah satu lagu nasional kita itu lagu Tanah Air. Kita ikutin sama semua dan anak-anak ibu boleh bernyanyi Bu? Ya. Yeay. Harus sendiri ya. Kita mulai ya. Tanah airku tidak kulupakan, katakanlah selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, udah ya, boleh anak-anak ibu silakan berdoa. Baik, untuk pagi ini biasanya kita kegiatan literasi dulu ya. Boleh keluarkan buku bacaannya. Keluarin ya buku bacaannya. Aliza nggak bawa buku? Ya udah berdua sama dia ya. Zoe juga nggak bawa buku. Kita berdua besok setiap pagi. Jangan lupa ya untuk baca bukunya karena kita kegiatan literasi hari ini. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya buat membaca ya Bu. Nanti setelah dibaca ditulis di kertas di bukunya ringkasan ataupun resume dari bahan bacaan tersebut. Oke? Ya Bu.
tentang keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, suku yang ada di Indonesia. Dan ingat agama yang ada di Indonesia ada apa aja? Islam, lain, Katolik, terus Hindu, terus Buddha, terus Konghucu, dan 6 ya? Kristen satu lagi, berarti 7. Ada 7 agama yang ada di Indonesia. Nah sekarang kita masuk ke yang lebih luas lagi, yaitu negara ASEAN. Jadi anak-anak itu sekarang akan mempelajari tentang negara ASEAN itu negaranya apa aja sih? Oke? Baik. Kan ibu tadi nyebut nama ASEAN ya. Anak-anak ibu tahu nggak negara ASEAN itu negara apa? Tahu. ASEAN berarti negara yang ada di benua Asia Asia Tenggara. Oke, cakep. Negara-negara apa aja yang ada di lingkup ASEAN tersebut? Indonesia. Terus apa lagi? Kamboja, terus apa lagi? Malaysia, terus Negara tetangga. ya apa aja? Coba sebutin. Thailand, Thailand terus. Ayo, Thailand terus apa? Timor Leste. Timor Leste terus Vietnam. Iya, Myanmar. Nah, cakep. Berarti semuanya udah pada tahu lah ya tentang apa aja sih negara yang masuk dalam lingkup ASEAN tadi. Nah, itu akan menunjukkan tapi nanti kita bahas mengenai petanya. Peta tempat negara-negara yang sudah akan kita sebutkan tadi. Dan sebelum kita mulai pembelajaran ke yang intinya ya, kita explaining dulu. Ya, boleh dong semuanya berdiri. Oke. Kalau ibu bilang tepuk 1, anak-anak ibu tepuknya kayak gini ya. Gitu ya. Kalau tepuk 2, gitu. Oke? Kalau tepuk 3, H. Oke? Bisa ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Waduh, masih banyak yang belum fokus, masih banyak yang belum fokus. Kenapa ini efek karena nggak sarapan tadi? Iya, Bu. Besok harus sarapan ya. Kita ulang lagi. Tepuk 1, 2, 3. Masih banyak. Nanti ibu udah bilang kita ulang satu kali lagi ya. Satu kali lagi dan semuanya harus kompak. Oke? Tepuk 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Boleh kembali duduk lagi ya. Oke. Udah fokus percobaan ketiga akhirnya berhasil fokus semua ya. Baik. Anak-anak itu tahu nggak sih kalau kita belajar materi tentang ASEAN ini kita bisa tahu bahwasannya negara-negara yang ada di Indonesia itu bukan negara-negara yang ada di Indonesia, tapi negara-negara tetangga itu tuh tergabung dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN tadi. Dan anak-anak itu perlu tahu karena ini berhubungan dengan negara Indonesia. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik melalui membaca teks tentang negara-negara ASEAN, kita mampu mengaitkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya yang ada di wilayah ASEAN dengan tepat. Dan yang kedua, dengan melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat ASEAN dengan karakteristik geografi negaranya dengan tepat. Dan dua tujuan pembelajaran kita harus tercapai hari ini, yang mana anak-anak ibu harus tahu tentang negara ASEAN itu karakteristik geografisnya seperti apa dan juga kehidupan sosialnya kayak gimana. Dan yang kedua, nanti ibu bakal bikin dua kelompok dan anak-anak ibu silakan untuk berdiskusi mengenai kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat ASEAN serta karakteristik dan juga karakteristik geografis dari negara-negara yang ada di ASEAN. Oke? Saya baik. Boleh anak-anak ibu baca teks yang ada di layar fokus kita ya. Siapa yang mau bacanya? Siapa yang mau baca teks? Ibu bisa di Kurang jelas.
Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara melalui rangkaian pegunungan budak Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Dan lanjutin jawab. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak berjemburan. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Lanjut deh. Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Setiap negara anggota memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik negara ASEAN ini berfungsi sebagai perbedaan antara negara satu dengan lainnya. Karakteristik negara ASEAN ini meliputi bentuk negara, ibu kota, bahasa, populasi, kepala negara, dan pemerintah hingga luas wilayah dari negara anggota ASEAN. Letak geografis negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau tergabung dalam organisasi ASEAN adalah di sebelah tenggara benua Asia. Jika diperhatikan dalam peta dunia, Asia Tenggara sendiri berada di antara benua Australia serta daratan utama benua Asia. Sedangkan menurut sisi lautan, posisi Asia Tenggara tepat di tengah-tengah antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Apabila dilihat menurut posisi astrologisnya, maka Asia Tenggara berada pada 29,1 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 92 derajat bintang ujung timur sampai 141 derajat bintang ujung timur. Seluruh negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa pasti memiliki iklim tropis, sehingga menjadi kawasan yang banyak memiliki hutan tropis dan alam yang indah disertai dengan antaragam flora dan faunanya. Luas wilayah Asia Tenggara sendiri mencapai sekitar 2.257.000 km persegi. Sebagai kawasan yang memiliki iklim tropis, maka pada umumnya wilayah Asia Tenggara hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Menurut Climate and Model Kemendikbud, hal ini disebabkan karena daerah ekuator menerima tekanan perubahan angin musim yang asalnya dari gurun-gurun di Australia dan angin pasat yang berasal dari subtropis. Nah itu ya, dari bacaan yang anak-anak ibu baca udah sebagian besar udah paham maksud dari negara ASEAN ini sendiri. Dan negara ASEAN itu negara yang terlingkup dalam sebuah organisasi yang bernama ASEAN dan juga berada di wilayah Asia Tenggara. Dan ada apa aja negara? Ada 10 ya negara ASEAN yang termasuk dalam organisasi ASEAN. Kita bahas 10 negara ini apa-apa aja dan yang sudah anak-anak ibu sebutkan tadi itu benar dan itu sudah termasuk ke dalam beberapa negara yang ada di ASEAN. Ibu akan menunjukin petanya. Oke, baik anak-anak ibu, ini ya peta dari wilayah Asia Tenggara sendiri. Sudah jelas? Udah ya. Oke. Sebutin apa aja negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Indonesia, terus Singapura, Malaysia, Myanmar, Laos, Filipina. Oke. Yang anak-anak ibu sebutin tadi itu
bahas tentang Indonesia dan juga Singapura ya anak-anak ya. Anak-anak itu boleh dilihat dulu gambar yang ibu tampilkan di layar. Itu gambar nomor 1 apa? Ribut ya, lebat banget ya, subur juga ya. Kalau nomor 2 penebangan pohon ya. Jadi hutannya nggak sama kayak nomor 1 lagi gitu ya. Kalau nomor 3 sendiri terus nggak ada pohonnya nggak sih? Tidak ada. Tandas yang nomor 4 Kebakaran hutan. Nah, keempat ini tuh berhubungan dengan wilayah Indonesia sendiri atau wilayah negara ASEAN. Baik. Nah, ini contoh dari karakteristik kondisi wilayah Singapura dan juga Indonesia. Ini yang gambar A itu gambar apa? Kota. Kota apa? Yang ada di Singapura. Apa namanya? Ada kartu yang Oke, kalau yang gambar di bawahnya? pantai. Kalau gambar yang B? Sungai kotor. Pantai yang kotor. Nah, anak-anak ibu tahu ini di panahnya ada Singapura dan juga Indonesia yang mengartikan bahwasanya negara Indonesia sekarang itu dalam kondisi geografis itu sangat-sangat riskan banget ya, sangat-sangat miris dan apalagi terhadap kebersihan. Baik anak-anak ibu sampai di sini paham gak mengenai negara ASEAN terkhusus dari negara Indonesia dan juga negara Singapura? Oke, kalau udah paham, ibu akan bagi ke dalam 2 kelompok dan boleh ini ibu yang bagi atau anak-anak ibu yang bagi? Ibu aja Ibu aja yang bagi. Kalau ibu bagi berarti Eliza sama dia, Zahwa sama Citra ya. Ya Bu. Ini diisi Bu, ya diisi. Ibu kasih waktu sampai 15 menit ya. Ibu bakal cek. Ya udah. Nama kelompoknya, nama barangnya apa nama? Iya nama. Kelompok 1 Bu. Aziza sama dia kelompok 1 ya, Zahwa sama Citra kelompok 2. Nah, sembari anak-anak ibu mengerjakan, ibu ingin jelasin lagi maksud dari kedua gambar yang udah ibu tampilin di layar tadi. Nah, kita bisa melihat ya perbedaannya kalau negara Singapura itu bersih, sedangkan negara Indonesia sendiri itu banyak sampahnya gitu. Kira-kira kalau negara Indonesia kita teruskan seperti ini tanpa ada kegiatan positif yang kita lakuin, negara Indonesia bakal jadi apa? Yang kotor. Terus apa dampaknya? Masyarakatnya tidak Gak nyaman, jadi wabah penyakit juga ya. Nah, itu salah satu dampak negatif dari sampah yang bertumpukan seperti ini. Itu ya, jadi anak-anak ibu kalau ada sampah di rumahnya, boleh
di sekitar rumahnya ataupun dimanapun berada, kalau ada sampah silakan buang ke tempat sampah. Oke? Oke, Bu. Oke, selamat melanjutkan.
Sudah Bu. Sudah kan? Ya, siapa yang mau nanti di depan dulu? Bu. Oke, karena kelompok kedua yang belum siap nanti kelompok kedua dulu ya di depan ya. Boleh kita dan hasilnya dulu. Oke? Dengerin ya anak-anakmu. Dari kelas teman-teman itu kami akan membacakan yang pertama dampak positif dan negatif yang dengan dibuatnya perkebunan modern pada alam sekitar. Dampak positifnya masyarakat di sekitar perkebunan mempunyai pekerjaan. Dampak negatifnya menghabiskan sumber daya energi alam. Yang kedua, bagaimana pendapat kelompokmu terkait dengan penggunaan lahan di dataran tinggi seperti gambar tersebut? Menurut kami itu baik agar tanah tidak longsor. Yang ketiga, apakah setiap dataran tinggi harus digunakan untuk bercocok tanam sayuran atau teh seperti gambar tersebut? Apakah ditanami dengan pohon-pohon lainnya? Jelaskan. Bisa, karena dapat ditanami dengan pohon yang lain seperti tanaman, sayuran, pohon pinus dan lain-lain. Nomor 4, bagaimana penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan kondisi alam Indonesia? Oke, udah Bu, pada di kami Bu. Udah ya, terima kasih anak-anak Bu. Mulai kita dengan sekarang apa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang telah kami buat. Yang pertama, tentang dampak positif dan negatif dengan dibuatnya perkebunan teh pada alam sekitar. Dampak positifnya sama dengan kelompok 2, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, tentu saja menghadirkan udara bersih dan juga segar. Yang ketiga, sebagai tempat wisata sehingga menambah devisa lokal. Kemudian dampak negatifnya adalah menghabiskan sumber energi alami. Yang kedua, limbah pabriknya tentu merugikan lingkungan sekitar jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat kelompok terkait dengan penggunaan lahan di dataran tinggi seperti gambar tersebut? Menurut kelompok kami bagus karena menciptakan suasana yang nyaman dan juga adem. Terus membantu menjaga terjadinya longsor. Kemudian yang ketiga, apakah setiap dataran tinggi yang digunakan untuk menanam sayuran atau teh seperti gambar tersebut? Apakah yang ditanami dengan pohon-pohon lainnya? Jelaskan. Menurut kelompok kami, untuk di dataran tinggi mungkin dapat juga ditanami dengan sayuran yang lain selain sayuran dan juga teh, yang tentu dapat menghadirkan dampak positif bagi alam dan juga manusianya. Seperti kalau bagi alam tentu mencegah terjadinya longsor. Itu. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, mari kita jawab dulu. Untuk jawabannya itu udah benar semua, udah betul. Kalau di pertanyaan nomor 1 tadi, dampak positif dari apa? Adanya kebun teh. Dampak positif dari adanya perkebunan teh di alam sekitar itu pertama benar. Kalau itu mempengaruhi oksigen ataupun mempengaruhi udara bersih yang kita hirup selama ini gitu. Dan yang kedua tadi apa, membuka lapangan kerja juga ya. Dan yang ketiga, tempat wisata. Siapa yang pernah ke kebun teh? Saya. Semuanya udah pernah ya. Gimana? Asli nggak pemandangan di tempat? Dingin juga, segar juga, belum ada asap-asap gitu ya. Baik, untuk dampak negatifnya tadi, yang pertama Menghabiskan sumber daya energi alam Bu. menghabiskan sumber daya energi alam karena banyak ya. Itu kan nggak cuma beberapa petak lahan doang, tapi banyak gitu kan. Terus apa lagi selain itu? Mungkin limbah pabriknya kalau tidak ditangani dengan baik dapat merusak lingkungan. Ya, benar. Dan pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana pendapat kelompok anak-anak semua terkait
yang kita tanam bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua bisa mencegah longsor juga gitu, dan banyak manfaat lainnya gitu. Yang pertanyaan terakhir tadi itu ada, apakah setiap di dataran tinggi itu harus digunakan untuk bercocok tanam sayuran atau TK, atau boleh ditanami dengan pohon-pohon lainnya? Jawabannya boleh, karena selagi bisa ditanam ya Penting ditanam. iya. Nah, oke, berarti sejauh ini anak-anak ibu udah paham ya? Sudah Bu. Akan materi kita tentang negara sehat, khususnya negara Indonesia dan juga Singapura. Baik, mau ice breaking lagi nggak? Kan pas banget nih anak-anak ibu berpasangan ya, satu pasang. Coba saling ngadep, ya ngadep ke Aziza. Bukan, salah deh. Oke, Zama ngadep ke Citra. Coba tangannya gini. Bukan, satu-satu. Saya kalau dia tangan kanan berarti ini satu-satu. Oke. Iya, nah gitu ya. Kayak gitu sayang, kayak gitu. Ya. Oke. Nanti kalau ibu bilang up, berarti yang mana yang naik? Yang bawah. Ya, coba up. Oke. Up. Oke. Down. Down. Kalau shake gimana? Gitu dong. Oke. Dan paham nggak sampai sini? Paham. Ini latih kefokusan ya. Tapi yang terakhir yang namanya kalian bilang pump. Kalau pump itu tepuk gitu. Dan tangannya apanya harus dihindar. Kalau kena berarti yang tangannya kena berarti yang kalah. Kalau yang ngenain itu berarti menang. Oke ya, paham ya? Coba ulang. Up. 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 Down. Down. Shake. Pump. Ini kayaknya ada yang dendam gitu kan? Semangat kok. Oke, siap. Up, down, up, down, down, up, shake, pump. Udah serius semua ya, udah sini. Baik, karena ibu udah mau ditanyain lagi nggak? Tidak. Udah paham ya sebenarnya ya. Udah nama-nama tahap. Ini ibu ada soal evaluasi buat anak-anak ibu, membuktikan kalau anak-anak ibu semua itu paham apa enggak. Oke, silakan berbicara. Ini ibu ya, anak-anak ibu yang bertanya. Ya, nanti kalau ada yang ditanyain ngomong sama ibu ya, tanya aja langsung ya.
teman-teman. Jadi kita belajar tentang ASEAN. ASEAN itu adalah sebuah organisasi kumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jumlahnya ada 10 negara dan tiap-tiap negaranya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Aziza. Benar ya yang disampaikan oleh Aziza tadi, kalau negara ASEAN itu bukan negara ASEAN, organisasi ASEAN itu merupakan kumpulan dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Di antaranya ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar, Timor Leste, Laos, dan Kamboja. Ada 10 negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN itu sendiri. Dan untuk pembelajaran yang ke depan kita akan membahas lebih khusus lagi tentang karakteristik negara Thailand. Oke, kita hubungkan dengan negara Indonesia. Dan juga anak-anak ibu pembelajaran hari ini itu harus anak-anak ibu pahami dengan baik karena ini akan berhubungan dengan negara kita dan juga kita bakal melaksanakan PTS 2 minggu lagi ya. Ya, mau ujian tengah semester. Jadi harus paham dan harus tahu tentang pembelajaran negara ASEAN ini. Dan itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, nggak ada lagi kan yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Ayo kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa dulu. Boleh kita lagi begitu aja. Teman-teman, setelah kita melakukan pembelajaran ini, baiklah kita bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.